Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran IPA materi organ pernafasan pada hewan. Nah, silahkan disimak video berikut ya. Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, kita cari tahu dulu ya, apa sih itu bernafas? Ada yang tahu? Nah, bernafas itu adalah memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan sisanya keluar tubuh. Nah, seperti manusia, hewan itu juga bernafas. Untuk apa? Mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, organ pernafasan pada hewan itu berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasannya hewan-hewan itu dari hewan satu dengan hewan yang lain itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya apa sih fungsi bernafas itu? Nah, fungsi bernafas itu untuk mempertahankan hidup. Jadi, semua makhluk hidup itu bernafas terus-menerus. Dan bernafas itu adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Untuk yang pertama, hewan yang kita pelajari adalah pisces atau ikan. Nah, ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Jumlahnya ada 4, terletak di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kepala ikan. Nah, bentuknya adalah lembaran tipis berwarna merah muda. Nah, lembaran tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setiap lembaran insang itu terdiri dari sepasang filamen dan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Nah, biasanya ikan dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus, dan pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, kira-kira gimana sih ikan itu bisa menangkap oksigen? Nah, untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang itu bekerja bersama-sama, seperti memompa isap air. Yang pertama, tutup insang itu akan menutup. Nah, secara bersamaan, mulut akan terbuka dan dinding mulut menggembung. Nah, di saat itulah air itu terisap masuk. Dan yang kedua, rongga mulut itu akan menyempit dan mulut akan menutup. Nah, setelah bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, yaitu cacing tanah atau vermes. Nah, cacing itu tidak memiliki alat pernafasan khusus, tetapi cacing tanah itu bernafas melalui permukaan kulit. Nah, permukaan kulit cacing itu kan tipis dan biasanya itu selalu basah dan berlendir. Fungsinya buat apa sih? Yakni untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, biasanya cacing itu suka tempat yang lembab supaya apa? Kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, gimana sih cara cacing bernafas? Nah, kalau kita lihat di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara itu masuk melalui kulit, oksigen itu diikat oleh darah. Pada darah cacing itu terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Dan oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Dan kemudian zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air itu dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, itu cara bernafasnya cacing. Selanjutnya yaitu burung atau aves. Nah, burung bernafas dengan sepasang
paru-paru. Nah, paru-parunya itu terletak di dalam rongga dada. Burung juga memiliki alat lain pernafasannya, yaitu apa? Pundi-pundi udara atau kantong udara. Kira-kira apa ya fungsinya? Kantong udara itu yakni membantu pernafasan saat burung terbang sebagai penyimpan udara. Kemudian fungsinya membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Kemudian menyelubungi organ dalam sehingga tubuh tidak terasa dingin, dan memperbesar atau memperkecil berat jenis tubuh saat berenang, dan membantu memperbesar siring atau sumber suara sehingga suara menjadi lebih keras. Nah, kira-kira gimana ya burung itu bernafas? Caranya burung bernafas. Nah, udara yang mengandung oksigen itu masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke pundi-pundi udara. Nah, burung biasanya itu menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Tetapi kalau saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari pundi-pundi udara ke paru-paru. Dan hewan selanjutnya adalah reptil. Reptil adalah golongan hewan yang bergerak dengan cara melata. Contohnya adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak, dan yang lain-lain. Nah, reptil itu biasanya sering berkubang di air. Misalnya, buaya, karena lubang hidungnya dapat menutup sewaktu menyelam. Tujuannya agar air itu tidak masuk ke paru-paru. Nah, gimana sih cara reptil itu bernafas? Nah, reptil bernafas itu menggunakan paru-paru, namun pertukaran gasnya tidak efektif. Hal ini dikarenakan paru-paru reptil itu sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa lipatan yang fungsinya untuk memperbesar permukaan pertukaran gas. Nah, caranya udara itu masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jenis hewan selanjutnya adalah amfibi. Nah, amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak dan salamander. Nah, gimana sih si katak ini bernafas? Nah, pada saat masih cebong, katak hidup di dalam air, bernafas menggunakan insang. Nah, insangnya kecebong itu terletak di luar tubuh yang hanya terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah 9 hari, kecebong itu bernafas menggunakan insang dalam. Dan insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa itu bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, di dalam paru-parunya katak itu terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara, oksigen itu diserap dan karbon dioksida itu dikeluarkan. Nah, selain menggunakan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan permukaan kulit. Nah, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya adalah serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga ini bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Nah, alat pernafasan serangga itu namanya trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percadangan di dalam tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Nah, stigma itu merupakan lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kanan kiri. Fungsinya sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Selanjutnya, dalam pernafasan serangga, oksigen itu tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan oleh sistem trakea. Nah, keluar dan masuknya udara itu disebabkan oleh gerakan otot tubuh yang teratur. Nah, percabangan dari trakea itu disebut trakeola.
Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, untuk memasuki trakea itu melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Dan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, lubang spirakel ini fungsinya sebagai lubang aliran keluar dan masuknya oksigen dan karbon dioksida. Di spirakel ini dilengkapi oleh rambut halus yang fungsinya untuk menyaring udara. Nah, yang terakhir adalah hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, ada dua jenis mamalia itu, ada mamalia darat dan ada mamalia air. Contohnya mamalia darat adalah kambing, kucing, harimau, sapi, kerbau, kuda, seperti itu. Dan untuk contoh mamalia air misalnya adalah ikan paus, ikan lumba-lumba, dan yang sebagainya. Nah, kira-kira alat pernafasannya mamalia itu apa ya? Nah, alat pernafasan mamalia itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi, saat menyelam, katup itu akan menutup. Nah, sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katupnya itu akan terbuka. Dan saat itulah mamalia air menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, contohnya pada saat paus mengembuskan udara hangat dari paru-paru, tampak seperti terbentuk air mancur di atas kepala paus. Nah, sebenarnya itu adalah udara hangat dari paru-paru yang bertemu dengan udara lautan yang dingin. Nah, peristiwa itu disebut kondensasi. Nah, hal itu mirip pada saat kita bernafas di udara dingin, tampak keluar asap kabut atau embun gitu ya ketika kita mengembuskan nafas melalui hidung. Nah, hewan mamalia air yang lainnya yang bernafas dengan paru-paru adalah anjing laut, singa laut, walrus, dugong, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem dan sistem pernafasan pada hewan. Nah, terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.